Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kefri Maulana dari Prodi Teknik Sipil B. Bila di sini saya akan menjelaskan tentang energi kinetik dan energi potensial. Pertama, saya akan menjelaskan latar belakang energi. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Energi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena sesuatu yang kita lakukan itu membutuhkan energi. Contoh energi yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu kalor, matahari, listrik, dan tidak lupa energi kinetik dan energi potensial. Selanjutnya, energi dapat terbagi tiga, yaitu energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik yaitu energi gerak, energi yang dimiliki benda karena geraknya. Rumus dari energi kinetik yaitu EK sama dengan 1,5 M dikali V kuadrat, di mana M adalah massa benda, V kecepatan benda. Usaha merupakan besarnya energi. Pada konteks ini, usaha merupakan perubahan energi. Hubungan usaha dengan energi kinetik dinotasikan dengan V sama dengan delta EK sama dengan setengah M dikali P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat, di mana W adalah usaha yang dilakukan benda, EK adalah perubahan energi kinetik, sedangkan P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat merupakan perubahan kecepatan. Yang kedua adalah energi potensial. Energi yang dimiliki suatu benda karena posisinya atau bentuk maupun susunannya. Suatu benda memiliki energi potensial yang besar jika masanya besar dan ketinggiannya semakin tinggi. Rumus energi potensial dinotasikan dengan EP sama dengan M kali G kali H, di mana M adalah massa benda, G adalah kecepatan gravitasi, H adalah ketinggian suatu benda. Selanjutnya, energi mekanik. Energi mekanik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan energi gerak. Nah, kedua energi tersebut, energi kinetik dan energi potensial, merupakan bagian dari energi mekanik. Persamaan energi mekanik dinotasikan sebagai berikut. EM sama dengan EK ditambah EP. Energi mekanik, suatu benda nilainya tetap atau konstan pada setiap titik lintasan. Inilah yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Contoh energi kinetik. Sebuah bola biliar didorong semakin kuat, maka bola tersebut akan semakin cepat untuk bergerak. Dan secara otomatis energi pada benda tersebut akan semakin besar. Secara matematis, maka energi kinetik dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. EK sama dengan M P kuadrat. M adalah massa benda, P kecepatan benda. Bagian-bagian yang termasuk ke dalam energi potensial. Adapun energi potensial ini terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu yang pertama, energi potensial kimia. Energi potensial kimia ini tersimpan di dalam atom atau ikatan kimia. Kita memiliki energi untuk bergerak yang berasal dari makanan, dan makanan tersebut mengandung energi potensial yang akan diubah menjadi energi kinetik atau energi gerak. Yang kedua, energi potensial elastis. Energi potensial elastis ini dimiliki oleh benda-benda yang elastis. Contohnya ketika kita menarik tali busur dengan energi otot disimpan dalam tali sebagai energi potensial, maka
energi potensial yang menyebabkan anak panah tersebut untuk meluncur. Dan yang ketiga, energi potensial gravitasi. Potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki suatu benda karena kedudukannya yang bergantung pada kecepatan gravitasi. Contohnya, pada sebuah benda yang diangkat dari permukaan tanah, lalu ketika dijatuhkan, benda tersebut akan berubah menjadi energi kinetik atau energi gerak. Selanjutnya, bagian-bagian yang termasuk ke dalam energi kinetik ada 3 juga, yaitu yang pertama energi radiasi atau disebut juga dengan energi elektromagnetik. Contohnya yaitu pada saat kita menekan radio, pada saat itu kita memanfaatkan energi dari elektromagnetik. Yang kedua, energi suara. Energi suara dapat dihasilkan oleh getaran atau gerakan yang berasal dari berbagai macam material seperti air dan udara. Yang ketiga, energi panas. Energi panas dapat dihasilkan oleh cahaya matahari, telapak tangan yang saling digesekkan sehingga dapat menghasilkan energi panas. Dan masih banyak lagi contoh lainnya yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. G. Teorema usaha energi. Usaha dan energi sangat berhubungan erat. Katanya, usaha yang dilakukan suatu benda akan berpengaruh terhadap perubahan energi kinetiknya. Gaya yang searah dengan laju gerak benda menghasilkan usaha positif pada benda, sehingga energi kinetik bertambah besar. Pertambahannya besar energi kinetik sebesar usaha yang dilakukan oleh gaya searah tersebut. Adalah contoh soal dari energi kinetik. Diketahui M sama dengan 0,5 kg, Y0 sama dengan 100, YA 80, YB 30 meter, YC 0 G sama dengan 9,8 meter sekon kuadrat. Ditanya Eka, energi kinetik. A sama dengan M dikali G dikali YA dikurang Y sama dengan 0,5 dikali 9,8 dikali 100 dikurang 80 sama dengan 98 Joule. B sama dengan M dikali G dikali YB dikurang Y sama dengan 0,5 dikali 98 dikali 100 dikurang 3 sama dengan 343 Joule. Yang C, M dikali G dikali YC dikurang Y sama dengan 0,5 dikali 9,8 dikali 100 dikurang 0, hasil yang didapat 460 Joule. Selanjutnya contoh soal dari energi potensial. Diketahui G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, M sama dengan 3 kg, EP sama dengan 105 Joule. Yang ditanya adalah ketinggian lemari. Rumus energi potensial M dikali G dikali H. Sedangkan yang ditanya di sini adalah ketinggian benda, yaitu H. Rumus yang kita pakai yaitu energi potensial dibagi M dikali G, yaitu 105 dibagi 3 kali 10 sama dengan 105 dibagi 30 dapat 3,5 meter. Jadi tinggi lemari adalah
3,5 meter. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa usaha merupakan suatu yang dilakukan oleh gaya pada benda yang menyebabkan benda bergerak. Yang kedua, energi merupakan salah satu konsep yang paling penting dalam fisika. Yang ketiga, energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam sebuah benda atau dalam keadaan tertentu. Yang terakhir, energi kinetik merupakan energi yang dimiliki oleh benda karena gerakan atau kecepatan suatu benda. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.